Belakangan ini, banyak suara-suara yang menginginkan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS. Pemerintah Indonesia juga sedang menganalisis dan mempertimbangkan plus minusnya sebelum memutuskan mau kemana. Tentu saja itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi presiden terpilih nanti. Sebelum jauh, kita harus tahu dulu bagaimana sih BRICS bisa menjadi kekuatan yang signifikan pengaruhnya dan mengapa organisasi ekonomi ini bisa menjadi penyeimbang dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara G7. Kita tahu, dunia yang kita tinggali hari ini dimonopoli oleh kekuatan Barat, lengkap dengan perangkat-perangkatnya, baik perangkat militer maupun sistem keuangan. Bank Dunia, IMF, G7, bahkan NATO adalah organisasi-organisasi yang memiliki peran kuat dalam menentukan nasib dunia. Ironisnya, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diharapkan menjadi pengayom negara-negara berkembang seringkali tidak berdaya menghadapi tekanan negara-negara besar. Organisasi negara-negara G7 barangkali cukup antagonis. Bagaimana tidak, organisasi ini hanya beranggotakan 7 negara, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, dan mewakili 10% populasi dunia. Namun produk domestik bruto negara-negara member G7 mencapai lebih dari 30% total PDB dunia dan 45% perdagangan internasional. Artinya apa? Artinya dari 195 negara-negara di dunia, volume ekonominya dikuasai 7 negara ini. Sisanya dibagi-bagi. Belum lagi jika Cina, Rusia, dan Korea Selatan diklasifikasikan berbeda, tentu negara-negara kecil semakin tenggelam. Fakta bahwa 45% ekonomi dunia dikuasai anggota G7, maka secara alamiah menjadikan negara-negara itu memiliki power yang kuat dalam politik maupun ekonomi internasional. IMF dan Bank Dunia adalah lembaga keuangan di mana sumber dana utamanya banyak berasal dari negara anggota G7. Oleh karena itu, maka secara tidak langsung, organisasi G7 dapat mempengaruhi kebijakan IMF dan Bank Dunia demi menguntungkan kepentingan mereka. Berangkat dari situ, BRICS kemudian muncul sebagai penyeimbang. Memang awalnya tidak ditujukan untuk menantang G7, namun seiring perkembangan politik internasional, persaingan Amerika Serikat dan Barat di satu pihak, melawan Cina dan Rusia di pihak lain, maka mau tidak mau, BRICS dan G7 sangat mungkin dikondisikan untuk saling berhadap-hadapan. BRICS adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. 5 negara ini mewakili 40% dari total populasi dunia, 25% dari total ekonomi global, dan 17% dari keseluruhan jumlah perdagangan internasional. Pada awalnya, fokus utama BRICS adalah ekonomi dan kerjasama keuangan, namun seiring berjalannya waktu, agendanya telah meluas, mencakup isu-isu politik, sosial, dan keamanan. Belakangan, BRICS semakin diperhitungkan dengan lonjakan ekonominya yang signifikan. Di tahun 2023, capaian produk domestik bruto total seluruh anggota BRICS mencapai 22,5 triliun US dollar. Jumlah itu melampaui total PDB G7 yang berada di angka 21,4 triliun US dollar. Dikutip dari CGTN Amerika dan Visual Capitalist, perbandingannya sekitar 31,5% versus 30,7% dari total perdagangan dunia. Apalagi ada wacana yang berkembang, BRICS akan memasukkan anggota-anggota baru seperti Argentina, Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Tentu, ini akan menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat dan koalisi baratnya. Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diundang untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS pada tanggal 22 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Undangan itu memunculkan spekulasi di dalam negeri bahwa negara ini berpeluang untuk bergabung dalam organisasi. Apalagi, Duta Besar Afrika Selatan untuk BRICS mengeluarkan statement bahwa ada beberapa negara secara informal telah menyatakan ketertarikan mereka untuk menjadi anggota BRICS, termasuk negara besar di belahan bumi bagian selatan. Negara di bumi bagian selatan ini negara mana? Yang dimaksud bisa saja Indonesia. Secara ekonomi, Indonesia memiliki nilai plus yang menarik bagi BRICS karena sedikit banyak berpotensi semakin memperkuat eksistensi organisasi. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Populasinya juga nomor 4 dunia, yang artinya memiliki market potensial. Jika Indonesia bergabung dalam BRICS, maka sekitar 45% total populasi dunia adalah anggota BRICS. Belum lagi jika Argentina dan negara-negara lain ikut bergabung, BRICS akan semakin mendominasi ekonomi global. Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, diprediksi PDB-nya berada di 5 besar dunia dalam 10 tahun ke depan. Faktor-faktor itu adalah posisi tawar Indonesia untuk bergabung dalam BRICS. Tapi pertanyaan utamanya adalah, apa untungnya bagi Indonesia jika bergabung dalam BRICS?
Jika dianalisis dari sisi ekonomi, banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh andaikan Indonesia bergabung dalam BRICS. Pertama, BRICS dapat memberikan akses pasar yang lebih besar dan beragam. Ini bisa men-trigger ekspor dan memberikan peluang baru bagi bisnis dan industri dalam negeri. Kemudian bergabung dalam kelompok ini juga dapat membuka pintu untuk kerjasama ekonomi yang lebih luas, termasuk investasi lintas negara dan proyek-proyek infrastruktur bersama. Ini dapat membantu Indonesia mempercepat pembangunan ekonominya. Di sisi politik, sebagai bagian dari kelompok BRICS, Indonesia akan memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar dalam perundingan perdagangan internasional dan hubungan ekonomi global. Ini dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kepentingan Indonesia dengan lebih efektif. Kemudian dengan bergabung dalam kelompok BRICS, juga berpotensi membentuk blok politik yang lebih kuat dalam forum internasional yang mempengaruhi kebijakan global. Apalagi, BRICS seringkali berkolaborasi dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, keamanan, pembangunan berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan. Kolaborasi ini juga bisa sejalan dengan kepentingan Indonesia. Dari semua keuntungan-keuntungan itu, yang paling utama adalah wacana dedolarisasi yang sedang diperjuangkan oleh kelompok BRICS. Jika Indonesia menjadi bagian dari proyek besar ini, maka ekonomi Indonesia tidak lagi bergantung pada nilai tukar dolar. Kita tahu, Amerika Serikat memiliki apa yang disebut exorbitant privilege atau hak istimewa yang berlebihan terhadap dolar, di mana mata uang dolar merupakan mata uang global karena banyak negara menjadikan dolar sebagai cadangan devisanya. Hegemoni dolar tersebut menjadikan Amerika Serikat dapat berperan besar terhadap dinamika ekonomi. Bagaimana tidak, mata uangnya adalah tolak ukur kebijakan fiskal dan moneter di seluruh dunia. Dengan mudah mereka mencetak uang, dengan gampang mereka membeli apa yang mereka mau dari kertas bernama dolar. Bayangkan, karena ketergantungan dunia pada dolar, maka jika kebijakan ekonomi Amerika Serikat salah urus, bukan saja Amerika yang kolaps, tapi ekonomi dunia juga ikut runtuh. Bagaimana bisa ekonomi dunia bergantung pada satu mata uang? Oleh karena itu, proyek dedolarisasi ini itu sejalan dengan kepentingan Indonesia. Kita tahu, Indonesia sudah terlalu banyak tersakiti akibat nilai mata uang rupiah yang tak pernah stabil di bawah 10.000 per dolar sejak krisis moneter. Padahal tidak ada faktor tunggal yang secara eksklusif menentukan nilai tukar mata uang. Nilai tukar ditentukan oleh permintaan, suku bunga, kinerja ekonomi, neraca perdagangan. Namun dalam banyak hal, nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh politik internasional. Dengan bergabung dalam BRICS, maka ketergantungan Indonesia kepada dolar dapat dikurangi, atau paling tidak, Indonesia ikut terlibat dalam menentukan penggunaan mata uang selain dolar sebagai cadangan devisa dunia. BRICS juga telah menginisiasi pembentukan New Development Bank atau NDB. Misi NDB ialah membantu pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang, khususnya di Amerika Latin dan Afrika. NDB memang tidak secara eksplisit ditujukan untuk melawan hegemoni IMF dan Bank Dunia. Namun dari sisi tujuan dan kebijakannya, NDB dapat menjadi alternatif dari lembaga-lembaga keuangan dunia yang sudah mapan. Berbeda dengan IMF dan Bank Dunia, NDB memiliki platform untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara-negara lain. Konsep itu sejalan dengan kepentingan Indonesia. Tentu kita masih bisa ingat saat krisis moneter 1998 menghancurkan ekonomi nasional dan negara ini terpaksa harus berutang pada Bank Dunia dan menjadi pasien IMF dengan klausul-klausul yang merugikan. Misalnya, mereka melarang subsidi negara kepada industri penerbangan yang menghancurkan bukan saja banyak maskapai nasional, tapi juga industri penerbangan yang saat itu lagi gencar-gencarnya dibangun oleh almarhum B.J. Habibie. Oleh sebab itu, menjadi bagian dari momentum yang sedang dilakukan BRICS lewat NDB dapat menjadikan Indonesia lebih mandiri dan lepas dari rongrongan negara-negara barat. Jika melihat peluang-peluang tersebut, rasanya cukup menggoda. Tapi bukan berarti BRICS tidak punya kelemahan. BRICS memang memiliki potensi untuk berkembang, bahkan bisa menjadi kekuatan ekonomi dominan. Tapi kita juga harus tahu bahwa setiap organisasi multilateral juga membawa kepentingan anggota-anggotanya dan terikat oleh kepentingan itu. Di dalam BRICS ada India dan Cina yang memiliki riwayat rivalitas tinggi. Tabrakan kepentingan dua negara ini bisa menjadi bumerang yang menikam BRICS dari dalam. India ini cenderung pragmatis. Meski memiliki komitmen terhadap BRICS, namun negara ini tidak akan menggadaikan kedekatannya dengan Barat. Faktanya, India butuh Barat untuk menghadapi Cina. Karena India selalu merasa Cina bisa berubah menjadi ancaman bagi eksistensinya. Sementara Cina memiliki rencana untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah dalam jalur sutra yang mereka sebut BRI atau Belt and Road Initiative. Secara alamiah, maka setiap kerjasama atau kebijakan luar negeri yang mereka prakarsai harus sejalan dengan rencana itu, termasuk BRICS. Cina juga bahkan dicurigai memiliki ambisi geopolitik yang besar untuk menjadi the new superpower.
Tapi itu wajar. Negara mana yang tidak mau jadi besar dan dominan? Setiap negara memiliki agendanya masing-masing, begitu juga Indonesia. Tapi banyak juga yang percaya bahwa perbedaan-perbedaan dalam BRICS bisa diredam jika semua negara memiliki komitmen untuk hidup bersama dalam harmoni. Para liberalis meyakini dalam kerangka kerjasama antar negara, maka peradaban manusia bisa langgeng. Meski faktanya, semua kerangka kerjasama internasional, apapun itu, mau itu bilateral atau multilateral, tujuannya cuma satu: semua negara ingin memperkuat posisinya dan menjaga negaranya agar tetap eksis. Keputusan Indonesia masuk dalam BRICS memerlukan evaluasi yang komprehensif, karena sangat mungkin berdampak pada dinamika politik dan kerjasama ekonomi di ASEAN. Sebagai kekuatan ekonomi paling besar di Asia Tenggara, maka negara ini adalah pemimpin natural di ASEAN. Posisi itu merupakan daya jual besar di forum-forum internasional, yang secara otomatis Indonesia bertanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan ASEAN. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS akan menciptakan ketidakseimbangan di kawasan, karena BRICS dan ASEAN memiliki platform yang sama, yaitu dalam kerangka kerjasama ekonomi. Bisa saja di kemudian hari, dua kawasan ini saling bersaing. Penting bagi Indonesia untuk menjaga ASEAN tetap stabil, demi mencegah kawasan ini menjadi proksi negara-negara besar. Tapi tentu saja, Indonesia bisa memainkan dua posisi itu sekaligus. Kendala lainnya adalah politik luar negeri Indonesia yang diwariskan turun-temurun, yaitu konsep politik luar negeri bebas aktif, yang mana mewajibkan Indonesia untuk tetap netral dalam polarisasi negara-negara besar. Jika Indonesia bergabung dalam BRICS, maka negara ini harus menghadapi risiko untuk vis-a-vis dengan Amerika Serikat dan Barat. Namun sebenarnya, Indonesia juga bisa berperan sebagai penyeimbang. Apapun itu, yang pasti Indonesia berkepentingan dalam proyek dedolarisasi yang sedang diusung oleh BRICS. Menentukan sikap memang penting, tapi melihat risiko dan mitigasi juga lebih penting. Dunia berisi banyak negara-negara serigala. Setiap negara saling bersaing, semua negara saling mengejar kepentingannya. Begini saja, sepanjang negara-negara barat masih ingin melanjutkan hegemoninya atas seluruh isi dunia, maka BRICS bisa menjadi kendaraan bagi negara-negara berkembang atau emerging power untuk memperkuat dirinya, termasuk Indonesia. Bagaimana menurut kalian?